trio kepelatihan tim Indonesia dipimpin oleh pelatih kepala Patrick Kluivert dan dua pembantu yang akan menopang kinerja dia menangani tim Garuda kita. Dani Lansat bersama dengan Alex Pastoor. Lansat sudah bertugas, begitu tiba balik bersama dengan Kluivert mulai mengumpulkan data termasuk dengan ahli strategi. Alex Pastoor, dia akan menganalisa semua pertandingan Indonesia dan juga lawan-lawannya akan dihadapi, karena kita tahu bersama teman-teman ada 4 lawan kita: Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Yang paling dekat di bulan Maret 2025, tanggal 20 melawan Australia, tanggal 25 melawan Bahrain. 2 pertandingan kandang Bahrain dan Cina, semua bermain di GBK. 2 tandang lawan Australia di Sydney dan juga melawan Jepang. Bagaimana sih analisa itu mendukung setiap keputusan pelatih kepala di atas lapangan, dan di era sepak bola sekarang ini analisa sebelum pertandingan kemudian pada saat pertandingan itu memiliki peran yang sangat amat besar untuk merubah konstelasi di atas lapangan. Di sisi lain, Dani Lansat ini asisten Patrick Kluivert, teman-teman, jika kita kulak-kulik juga memiliki pemahaman yang sangat amat luar biasa bagaimana mengartikulasikan sebuah komunikasi. Karena Dani Lansat ya sebagai lulusan magister kepelatihan lah ya di Johan Cruyff Institute Studies, teman-teman, dan itu ya institusi pendidikan yang sangat amat luar biasa di dunia. Banyak pelatih-pelatih, banyak pihak-pihak terkenal lah ya masuk untuk menimba ilmu, dan secara garis besar tertanam itu mindset yang dimiliki Johan Cruyff. Nah, Australia adalah tim pertama yang akan dilawan oleh trio kepelatihan kita, Kluivert, Lansat, dan Pastoor. Tugas Pastoor tidak main-main. Dia akan menjadi aktor kunci ya, yang akan mendukung Kluivert. Pastoor melihat pertandingan antara Australia Bahrain, dan juga yang saya bilang tadi melawan Arab dan kita melawan Australia. Tentunya dia sudah punya bekal ya untuk dia bicarakan, diskusi dengan Patrick Kluivert dan juga Dani Lansat. Dani Lansat juga ikut terjun mengawasi pertandingan yang lain. Mereka bagi tugas untuk bisa mengamati pertandingan-pertandingan ini, dan nantinya Kluivert akan berdiskusi dengan mereka ya bagaimana langkah ke depan. Karena pada awal Februari ya mungkin 2 minggu ke depan mereka bertiga sudah balik. Kalau kemarin Pastoor tidak ikut, hanya Dani Lansat saat perkenalan di hadapan wartawan untuk pelatih baru. Nah, nantinya sudah lengkap. Karena tiga-tiga ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini klop Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul, karena dia berapa kali pelatih striker. Yes. Terus bisa merangkul ruang ganti. Ini juga gue dengar dari, gue dapat info seperti itu. Pastoor, tactical, very strong. Analytic, very strong. Dan mereka satu lifting, satu generasi pada saat ambil lisensi. Jadi bukan mereka nggak kenal, mungkin bukan temenan ya, tapi mereka saling kenal, saling tahu. Dan Alex Pastoor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik di Belanda. Masuk Dani Lansat. Dani Lansat bisa bahasa Indonesia, lebih paham budaya Indonesia, yang bisa mungkin menyatukan. NGERI, trio pelatih baru timnas Indonesia langsung kantongi kelemahan Australia, China, dan Bahrain. Era baru telah dimulai untuk timnas Indonesia, dengan hadirnya trio pelatih baru yang memiliki latar belakang internasional. Strategi pembaruan langsung diterapkan. Para pelatih ini tidak membuang waktu untuk menganalisis lawan tangguh di kawasan Asia, Australia, China, dan Bahrain. Dalam waktu singkat, mereka berhasil memetakan kelemahan utama ketiga tim tersebut dan membagi tugas secara strategis untuk mengoptimalkan performa Garuda di lapangan. Kelemahan Australia, kurangnya fleksibilitas taktik. Australia, meskipun dikenal sebagai raksasa sepak bola Asia dengan fisik dan stamina yang luar biasa, memiliki satu kelemahan utama,
kurangnya fleksibilitas dalam strategi permainan. Tim Socherus cenderung mengandalkan umpan panjang dan bola udara untuk memanfaatkan keunggulan fisik pemain mereka. Namun, jika lawan mampu mematahkan lini tengah mereka, permainan Australia menjadi monoton dan mudah ditebak. Trio pelatih timnas Indonesia menyadari hal ini. Mereka menugaskan salah satu pelatih untuk fokus pada pengembangan strategi pressing tinggi yang efektif, guna memutus aliran bola dari gelandang ke lini serang Australia. Selain itu, mereka juga melatih bek-bek Indonesia untuk lebih tangguh dalam duel udara, sehingga mampu meredam ancaman dari umpan-umpan silang lawan. Kelemahan China, masalah konsistensi dan tekanan tinggi. China adalah tim dengan potensi besar, tetapi seringkali gagal menunjukkan performa konsisten di laga-laga krusial. Salah satu alasan utamanya adalah kesulitan para pemain dalam menghadapi tekanan tinggi dari lawan. Ketika tempo permainan dipercepat, pertahanan China sering kehilangan koordinasi, sehingga menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan. Melihat hal ini, trio pelatih Indonesia merancang taktik untuk menerapkan permainan cepat dan agresif, khususnya di awal pertandingan. Mereka menginstruksikan pemain sayap untuk aktif melakukan penetrasi ke kotak penalti, memaksa bek-bek China bekerja ekstra keras. Dengan demikian, timnas Indonesia diharapkan mampu mencetak gol cepat dan memanfaatkan momentum untuk menguasai jalannya pertandingan. Kelemahan Bahrain, ketergantungan pada gelandang kreatif. Bahrain adalah tim yang sangat bergantung pada satu atau dua pemain kreatif di lini tengah untuk mengatur serangan. Jika pemain kunci mereka berhasil dimatikan, produktivitas serangan Bahrain menurun drastis. Selain itu, Bahrain cenderung kesulitan dalam transisi bertahan, terutama saat menghadapi serangan balik cepat. Trio pelatih baru timnas Indonesia memahami hal ini dan langsung merancang rencana untuk mengunci pergerakan gelandang utama Bahrain. Salah satu pelatih khusus menangani strategi bertahan dengan menugaskan gelandang bertahan Indonesia untuk melakukan man marking ketat. Di sisi lain, mereka juga memprioritaskan latihan serangan balik cepat yang bisa menghukum kelemahan transisi Bahrain. Pembagian tugas trio pelatih, untuk memastikan semua kelemahan ini dieksploitasi secara maksimal, trio pelatih membagi tugas sebagai berikut. Pelatih utama bertanggung jawab merancang strategi keseluruhan dan memastikan koordinasi antara lini depan, tengah, dan belakang berjalan mulus. Fokus utamanya adalah memaksimalkan penguasaan bola dan meningkatkan mental bertanding pemain. Pelatih teknis mengembangkan taktik spesifik untuk setiap lawan, mulai dari pressing tinggi untuk melawan Australia, hingga serangan balik cepat melawan Bahrain. Pelatih ini juga mengawasi sesi latihan khusus untuk menghadapi situasi-situasi kritis, seperti bola mati. Pelatih analisis bertugas menganalisis video pertandingan lawan secara mendalam. Ia memberikan laporan terperinci mengenai kelemahan individu pemain lawan dan pola permainan mereka, sehingga dapat digunakan untuk mempersiapkan strategi terbaik. Optimisme baru untuk timnas Indonesia dengan pembagian tugas yang jelas dan analisis tajam terhadap kelemahan lawan. Timnas Indonesia kini memiliki peluang besar untuk bersaing di level tertinggi. Kombinasi antara strategi cerdas, persiapan matang, dan semangat juang pemain diharapkan mampu membawa Garuda terbang tinggi di pentas Asia. Trio pelatih ini telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar mengubah taktik, tetapi juga membangun mentalitas baru bagi timnas Indonesia. Kini, seluruh rakyat Indonesia menanti gebrakan mereka di lapangan. Akankah strategi ini menjadi awal dari era emas sepak bola Indonesia? Kita tunggu jawabannya di pertandingan-pertandingan mendatang.